Selamat pagi, selamat hari Sabat bagi kita semua. Puji Tuhan atas berkat-Nya. Tidak ada penghalang untuk kita dapat bertemu pada hari Sabat ini. Bagi yang datang dari jauh juga dapat bersama-sama dengan kita. Dan kita yang di sini sedia pun rasa damai, rasa sehat, rasa tenang, dan gembira untuk bersama. Semoga di kebaktian yang kedua ini, dalam 30 menit, saya usaha dalam 30 menit, kita dapat manfaat berganda dan bahan berkat Tuhan. Tajuk pelajaran kita pada kebaktian agung ini adalah hidup sebagai Adventist yang sejati. Ini akan menjawab apakah yang sewajarnya harus dibuat oleh umat SDA. Itulah inti penuh pelajaran pada hari ini. Apakah yang harus dibuat sebagai umat SDA, sebagai orang Adventist yang harus hidup sejati. Saya ingin memulai pelajaran kita dengan mengungsikan kepada kita satu suasana yang pernah terjadi di antara rasul-rasul ketika di masa lalu. Kutipan ayat tertera di layar depan Anda dari Kisah Rasul 15 ayat 9 hingga 11. Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Ia di sana huruf besar. Perkataan ini merujuk ataupun menunding kepada Tuhan. Ia tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman kita. Pada ketika itu, apabila rasul-rasul bergerak untuk menabur kebenaran dimanapun tempat, terjadilah bahwa ajaran mereka itu dicabar karena sebagian daripada mereka masih meneguhkan ajaran Musa harus disunat sebagai tanda menjadi umat penganut kebenaran. Tapi ada juga di antara mereka yang mengajarkan sunat itu tidaklah melebihi daripada pahaman bahwa hati yang harus disunat, bukan hanya zahir yang harus disunat, tapi hati yang harus bersunat. Itulah perbedaan pahaman ataupun pendekatan yang terjadi di antara rasul-rasul Yesus ketika mereka mulai menyebarkan atau mengabarkan Injil di kala lalu. Sehinggalah perbedaan pahaman itu membuatkan mereka coba untuk mewujudkan pihak yang berbeda. Di dalam ayat 10 mengatakan, kalau demikian mengapa kamu mau mencoba Allah dengan meletakkan pada tangkuk murid-murid itu satu yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Perbedaan pendekatan itu membuatkan mereka mau datang kepada murid-murid Yesus di Yerusalem untuk minta pengadilan. Saya kepiok kontok, dia bilang,
apa lu pernah aku sunatan ataupun kata kalau sunat kan. Saya kepilih konto. Jadi mantap diri ini perkara itu susah ada memutus. Itu tonton apa dengar kan masih orang jalankan itu sunat di kala waktu itu. Jadi sangat sulit untuk murid-murid menanggungnya untuk membuat kata putus. Karena sebagian daripada orang yang menerima Injil waktu itu adalah orang Yunani, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Dan mereka memang tidak bersunat. Nah, apa yang terjadi dalam ayat 11? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Akhirnya dari perbualan Rasul itu mereka mendapat kata sepakat. Pertama biasa orang menjawab, "Ini agak lega kau bahasan ini," dia bilang, jawaban paling mudah. Ini agak lega bagi kau bahasan. Yo, lebih kau pasenti indalan, dapat dia bilang, jawaban paling mudah. Kebanyakan umat Tuhan akan mengambil atau memilih jawaban yang seperti itu. Teruskan macam biasa, dia bilang. Benarkah biasa? Itukah yang harus dibuat oleh umat Adventist sekarang? Kalau mau luar biasa, bagaimana yang biasa-biasa jadi luar biasa? Dia lainnya, dia bilang. Jadi pada pagi ini, semoga tumpuan kita bersama-sama dari ayat yang menyusul selepas ayat pembuka ini benar-benar menjunjung tinggi kebenaran dan keagungan Tuhan untuk menjadi pedoman dan pendorong bagi Anda tahu apa yang mau dibuat sekarang. Pertama, 15 menit sudah berlalu. Pertama, menghargai anugerah kasih karunia Allah. Benarkah Anda merasakan bahwa Anda menghargai benar kasih karunia anugerah Allah? Pertama-tama dalam hidup kita setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Allah sebagai Tuhan kita, pertama ialah menghargai. Tanpa menghargai, kita tidak akan rela untuk bertindak berbuat sesuatu pun. Tanpa menghargai, Anda tidak akan menyerahkan hati, jiwa, raga Anda, tindakan Anda untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan. Kenapa harus dihargai? 2 Timotius 1:9, Dialah yang menyelamatkan kita. Kita harus sadar bahwa Dia sudah menyelamatkan kita. Tanpa sadar bahwa kita sudah diselamatkan, kita tidak akan merasa menghargai. Dia sudah menyelamatkan kita, memanggil kita dengan panggilan kudus. Amin. Panggilannya panggilan kudus. Berbahagia orang yang dipanggil dengan panggilan kudus. Anda dan saya lah umat yang dipanggil dalam panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Waktu kala kita tidak tahu apa-apa dan belum sempurna, Dia sudah memanggil kita dengan panggilan kudus. Melainkan berdasarkan maksud. Dengarkan ini. Berdasarkan maksud karunia-Nya sendiri. Berdasarkan maksud kemurahan ataupun pemberian Yesus sendiri. Asa pemilah ada pina buat nu, aku pemilah naloho kan ada yang pada naloho di olidang. Nu tomodan dekin dengan ilisim tukus di pina tahat do sendiri dok mada Dia yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ponokohino hitit pengir Anda timpu de zaman. Noko sedia namanta dekinar hingan isai Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Inilah anugerah yang telah dipersiapkan sebelum segala sesuatu muncul. Jika Anda menyadari bahwa Yesus itu adalah anugerah kasih karunia, sama seperti sahabat kita sebentar tadi, benar-benar engkau dapat rasakan hidup yang sangat berharga. Sebab diletakkan atas dasar juru selamat di bawahnya.
Ada yang tidak akan selamat? Tidak ada. Dasar kewujudan dan segala perkara adalah juru selamat. Sebelum zaman permulaan zaman, Yesus sudah disediakan demi maksudnya, karunia-Nya sendiri. Demi maksud dan tujuannya, kemurahannya sendiri, kita sudah diselamatkan, dipanggil dengan panggilan kudus. Sekalipun kita sudah bergelumang dalam dosa, kita tidak pernah disingkirkan dari anugerah kasih karunia Allah. Amin. Anugerah kasih karunia Allah yang mengejar-ngejar kita sampai hari ini, mengundang, memanggil-manggil kita, sehingga orang yang merasakan anugerah kasih karunia Allah itu amat berharga, amat bermakna, tak tertutup hatinya, tak terhalang jiwanya untuk memberitahukan pada semua orang. Sebentar tadi, apabila saya tiba di sini, baru kita punya bendahara yang ada. Saya parking di belakang sana. Satu perkara yang lintas di pikiran saya adalah anak sulung saya. Karena jarang sekali dapat pulang. Dia ada di Pahang, masih ada setahun setengah untuk menghabiskan persekolahannya. Tapi waktu dia sudah berada di kejauhan sana, saya juga memikir-mikirkan apakah dia akan dapat pulang lagi nanti sekerap mungkin. Karena kita maklum apabila anak-anak kita sudah sampai waktunya untuk mau bekerja, ya, akan ada perpisahan yang sebenarnya jadi keriangan tapi kesedihan juga. Karena mereka tidak akan selalu sudah bersama-sama. Tapi puji Tuhan bagi anak-anak yang berada jauh, memberi keriangan, memberi kedamaian, serta rasa nyaman bagi ibu bapa. Dikala setiap hujung minggu dapat pulang untuk melontar senyuman, bertanyakan kabar kepada keluarga. Syukur bagi Allah. Kita ingat bahwa apabila anugerah Tuhan itu sudah semerbak di jiwa kita, maka kita tidak mau bahwa ahli keluarga kita tidak merasakan serta tidak menghargai anugerah yang sama. Karena rasa menghargai anugerah penyelamatan dari Yesus Kristus yang menjadi dasar sebelum permulaan zaman akan membuatkan setiap orang tidak ada satupun yang tidak bersemangat untuk berjuang demi untuk maksud karunia Yesus Kristus. Maksud karunia Yesus Kristus, mari saya bawakan kita untuk menggambarkan. Begitu cemburu waktunya. Maksud karunia Yesus Kristus, jika seandainya bumi ini tidak jatuh dalam dosa, Allah telah memberi perintah kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Walaupun ada anggapan orang bahwa Adam dan Hawa tidak akan beranak cucu kalau mereka tidak jatuh dalam dosa, tapi itu salah. Itu bukan Alkitabiah. Dalam Alkitab mengatakan sebelum pun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberi mandat bahwa mereka akan beranak cucu untuk penuhi takluk bumi. Jika mereka sudah bertambah banyak dalam keadaan yang tidak berdosa dan mereka menakluk bumi, apakah penaklukan serta penguasaan mereka terhadap bumi akan berakhir? Tentu sekali tidak. Yesus Kristus mempunyai maksud yang sangat luas untuk kita. Maksud kasihnya sangat luas untuk kita. Kasihnya itu bagaimana kita dapat gambarkan kasihnya Yesus. Sama seperti ibu bapa mengasihi anak-anaknya. Apabila anak-anaknya mulai heran dengan benda-benda di sekeliling, maka ibu atau bapak kalau tidak ada pun sesuatu benda yang dapat dibeli oleh sebab mungkin kemiskinan, mereka mungkin boleh memetik bunga dan memberikannya kepada anak ketika anak mulai belajar untuk mengenal sesuatu dalam hidupnya. Banyak benda yang ayah dan ibu akan ceritakan kepada anak. Saya bersama dengan anak-anak saya pergi luar silau. Saya banyak ambil masa bersama dengan anak saya yang masih kecil itu, bercerita dengan dia
ketika melihat itu ikan-ikan yang besar di sana. Dan membuatkan anak itu tidak pernah bosan walaupun sepanjang hari sana tidak ada ibunya ketika di Liwabu silau-silau. Karena ramai juga rekan-rekan anggota yang lain yang mengambil bahagian untuk melayani dia. Walaupun saya sekali-sekala tinggalkan dia, saya intai-intai, dan disitulah keriangan serta bahagia hidup ini, yang mana memperlihatkan bahwa Anda juga ingin bahwa anak yang kecil itu mengambil bahagia atau menikmati bahagia. Jika begitu perasaan Anda, begitu perasaan saya, agar anak itu dapat menikmati hidup, lebih lagi Yesus melihat kita sekarang. Dia tahu apa yang dia akan peragakan, persiapkan, dan berikan kepada kita. Kita pun tahu apa yang mau diberikan kepada anak-anak. Walaupun tidak ada benda-benda yang boleh dibeli di sana, tapi ada banyak perkara yang kita boleh bawakan anak itu menikmati hidupnya. Saudara, pahamilah bahwa kita ini disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dia tahu benar apa keinginan hati kita, yang dapat membuatkan kita mengenal maksud bahagia dan menikmati. Dan peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sekarang kita perlu memelihara diri. Sebab kenapa kita sudah jatuh dalam dosa? Kalau lalu tidak jatuh dalam dosa, apa yang mau dipelihara benar? Apa yang rumit untuk diurus, diusai? Tidak ada yang rumit betul untuk diurus atau diusai. Tapi sekarang kita sudah jatuh dalam dosa. Dikala kita menghargai anugerah kasih karunia Allah yang membuatkan kita lahir dan memiliki masa depan yang tertera, yang telah diberitahukan sejak kepada kita harus jaga diri. Pertama, jaga diri. Bagaimana jaga diri? Panduan, pedoman, serta hukum Tuhan itu menjadi panduan untuk jaga diri. Jaga diri. Jaga dirimu, demikian dalam kasih Allah. Menjaga diri itu adalah tinggal dalam kasih Allah. Banyak kegiatan untuk menjaga diri. Karena banyak kegiatan yang mengancam diri kita. Pertama, kita tidak mengikuti peraturan-peraturan hukum Tuhan, kita umpama membunuh diri. Karena kita tahu hanya dalam hukum dan hanya penurutan perintah Tuhan kita selamat. Amin. Melanggar perintah Tuhan, membunuh diri. Bunuh diri. Selanjutnya, kita tahu pedoman-pedoman setelah kita jatuh dalam dosa, masih ada pedoman untuk mengelak kita terjerumus terus dalam kerumitan, kesusah payahan hidup. Tuhan mengaturlah makan minum kita. Sudah jatuh dalam dosa, Tuhan masih mengatur makan minum kita, supaya tidaklah melarat sangat kita hidup di bumi dalam ditimpa sakit penyakit. Tuhan memberikan panduan itu. Kita menghargai Tuhan, itu sifat jaga diri. Makan minum kita jaga, tidak mabuk-mabuk, tidak kita mengisap rokok, tidak mengambil makanan yang melampau-lampau bosau sampai ini dia bosau na sebab tadi. Dia bilang halal juga itu. Bosau yang dimakan, tapi oleh sebab apa itu kegairahan makan dan bertimbun-timbun bosau dalam piring, pulang saja rumah sakit sudah gastrik. Dia bilang jaga diri, tinggal dalam kasih Allah, jaga diri, awasi makan minum kita, ya bukan dalam rohani tapi juga dalam perbuatan kita sehari. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ini adalah langkah kita untuk jaga diri juga. Jaga diri membuatkan kita mencipta suasana yang tentram untuk umat-umat Tuhan, selesai untuk menjaga diri. Mereka yang ragu-ragu itu akan membuatkan suasana jadi rumit.
Tetapi jika Anda merupakan orang yang menjaga diri, maka mereka yang ragu-ragu menjadi perhatian Anda untuk dituntut. Anda tidak akan biarkan itu. Dan Anda melakukan sesuatu. Apa yang mau dibuat sebagai umat SDA? Demikian kita bertindak. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Karena api kalau sudah marak masih kecil jadi kawan, tapi bila sudah besar jadi lawan. Betul kan? Jadi kalau Anda biarkan api itu semaraknya semakin besar di kawasan atau di gereja ini, jangan biarkan. Karena itu akan jadi lawan akhirnya. Sekarang selamatkanlah mereka. Nah, inilah tindakan-tindakan yang kita lakukan ini. Sebagai orang yang menghargai kasih karunia Allah. Jika satu atau dua orang yang tidak datang ke gereja bukan sebab sakit, maupun sebab sakit, fisikal maupun rohani, Anda tidak mau itu melarat. Agen ako may sambayang iko di gulo gawe di hasin humene bertugas. Aku nak sedia bertugas on di hone suhuo. Yehot betak may sambayang kagu. Kurang kadela dia ko primandat ayelo. Nakasadya may bertugas. Api mulai marah. Kita harus memadamkan api itu. Mana pergi sulihat akan rehian. Ada yang begitu kan? Umat Tuhan nih, umat SD nih, sulihat mau bagian akan rehian dia bilang. Umat SD itu. Yo, om sulihat mana bawa rehian. Begitu ajaran umat SD, pedoman yang harus diajarkan. Itulah artinya menyemarakkan api yang kecil menjadi api yang besar. Saudara, inilah tindakan kita. Sewajarnya kita sebagai umat Tuhan. Kita tidak bertindak, mana pergi hai suliah dia bilang. Bukan begitu. Dan kebanyakan kita terperangkap dengan cara pemikiran seperti itu. Mana pergi hai suliah dia bilang. Ada saja keadaan-keadaan yang menekan kita. Kita juga mau menekan lebih tinggi daripada perkara itu untuk membuatkan situasi itu bukan selesai, tapi semakin hari semakin rumit. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Contoh yang saya berikan tadi itu adalah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Mengusak lagi. Kalau tadi kami mengusak baik. Mengusak lagi di tangan toh. Ya apa kombal lagi tihak. Dia bilang. Mengusak lagi kombal betihak dia bilang. Macam dia lagi hebat untuk melakukan kejahatan. Setelah dia dengar kejahatan ataupun kelalaian yang orang lain buat, dihakai lokuit semuanya ukagu dia bilang. Jangan ini saudara, masih berlaku di kalangan umat Advent. Ini bukan perbuatan Advent. Apakah itu umat Advent? Orang yang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Umat yang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang yang menanti kedatangan Yesus. Bukan jenis orang yang seperti itu. Masih 5 menit lagi. Bagi dia berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Maksud Tuhan untuk membuatkan kita sadar semuanya ini ialah, perhatikan, tidak bernoda, penuh dengan kegembiraan. Nasihat, nabigatang buat pastor, bukan saudara, bukan sekadar nasihat. Maksudnya pelajaran pada pagi ini agar kita tidak bernoda, terus-menerus bernoda. Kedua, kita akan penuh dengan kegembiraan. 5 menit lagi. Umat yang hidup sebagai baka mulia. Nasusuh tokon hiti pembangunan berdosa na baka mulia. Polihan hilu pembangunan desa dusun. Nasusuh tokon hiti pembangunan harap kapatayan. Ngamuli tokon pembangunan desa kapatayan. Pihondam tokon pakasari tentang pinay. Ang mga kalpasan ng Amerikat na magkinangoy pelajaran ng Sampuro, kaya kalay po labit na piyan na 60 dito. Ngayon kada labit na 60 ngayon. Apel na napahasan na magkinangoy. Mawari ka sa'yo record. Kada ko na po boros it, balasan taon no yun. 20-an na ba? Kada po boros. Sedang kandatit 60-an, 70-an na nga, ay mamikaw mitad. Umat yang hidup sebagai baka mulia. Karena no kita na dia lo.
Mereka sudah melihat bahwa hala tuju hidup mereka ialah kemuncak hidup mereka ialah jadi mulia. Sekarang pun sudah jadi mulia. 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Amin. Kita menghargai kelahiran kembali yang telah kita terima melalui baptisan. Itu sudah memberi kita gambaran yang jelas bahwa kita tidak mau mati selamanya. Itu sebab kalau kita sudah dibaptis, kita mata ya kena katuti ka mana tinu mindal kagu. Kita dibangkitkan dari air, artinya kita mengiktiraf bahwa hidup ini harus dikuburkan dan kita bangkit untuk menjadi baka yang mulia. Baka yang tidak akan pandai lupus sampai selamanya. Kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Yang tidak fana itu yang mulia lah. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Lanjut dalam ayat 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi kamulah bangsa imamat terpilih, imamat yang raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Amin. Kita tahu kemana arah kita. Jadi Anda tidak akan pernah bosan dalam hidup ini. Pertama, hanya 3 saja perkara saya bawakan pagi ini. Pertama, Anda benar-benar sadar bahwa Anda menghargai anugerah kasih karunia Allah. Itu termasuklah penebusan Yesus Kristus setelah kita dalam dosa. Kedua, Anda melakukan apa saja demi untuk apa? Demi untuk sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, Anda melakukan apa saja demi kemuliaan sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, Anda tahu bahwa bukan hanya bayangan. Ayat ini menyebut bukan hanya bayangan, tapi Anda sadar bahwa Anda adalah baka yang mulia. Akan kemambayang bayanganku dilo, kuna surga songan, akan jadi ini bukan bayangan, tapi inilah fakta bahwa apa yang Anda lakukan dan saya lakukan dan kita turut sama anjakan dari langkah dari waktu ke waktu sampai sekarang ialah kita mau menuju pada kemuliaan yang sejati. Saudara, dengan 3 perkara ini saya percaya ay minagam tuluk-tulukan kadi malalahin kay. Ay minagam tuluk-tulukan kadi malalahin. Kapuriman kenapa ti 3 perkara minagam tuluk-tulukan. Minagam may bobotum ho na way gilag galasayo ka. Ano nagdatiyan do kapuriman at 3 perkara. Anugerah kasih karunia Allah Anda hargai. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, Anda mau melakukan bahagian dalam kenikmatan kasih Tuhan. Yang ketiga, Anda melihat kemuliaan yang ada di hadapan Anda yang lebih besar. Di akhir pelajaran, karena lebih 2 menit sudah, Yohanes 10 ayat 8, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Petakon ko pipili lo, ikaposyan dat sa kapupusan. Ayson na ba kapupusan dia lo? Ada rumah gelo kalau boros lo. Mereka tidak akan rumah gelo. Ane lo rumah sio, kalau tarumus. Ane lo rumah. Gisampai selinai-linai sampai selamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Ay sok mila may paghahaw nila di tilawan ko. Nagalimusa. Ay sok mila may paghahaw di tilawan ko. Ang Pinay, tawad ko na pagkasawa nila. Ay sok natuhot no napuhat kaparuan sebagai umat-umat. Maganda din. Mantap depan ang isang putih. Posisi no kerajaan no pendapatan no masan no na pangaan po ano man po sumsungo da popohan. Ngayon po sumsungo no ada yang mulia. Diwujudkan atas dasar Yesus sebagai dasar. Dipersiapkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Diilhami oleh Tuhan untuk setiap perkara. Karena hal tuju kita adalah hal tuju yang mulia, yaitu
tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak akan direnggut oleh siapapun juga. Tuhan memberkati kita. Semoga inspirasi dari pena Roh Al Kudus dari ayat kutipan Alkitab ini telah mengilhami kita dan membuatkan kita yakin terus-menerus berkumandang sebagai anak Tuhan yang sejati. Puji Tuhan.